dengan menyanyikan lagu Tuhan berada di bait suci-Nya. Terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13.
dan jemaat ayat kedua demikian selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak menegakkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak bersesudahan, membuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dan mencermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan dilihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 194, pada Yesus percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang menghadap Tuhan untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan, di mana Bapa berikan kami kesehatan, terutama nafas kehidupan Tuhan, bahkan kesempatan yang Kau berikan buat kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapak, pada saat ini kami datang Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Bapak yang kami lakukan di minggu-minggu lalu ya Bapak. Kami mohon ampunilah segala dosa kami Tuhan yang kami lakukan ya Bapak. Seringkali
seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Bahkan untuk mengucap syukur saja Tuhan, kami seringkali lupa ya Bapa. Demikian juga Tuhan terhadap sesama kami Bapa, sesama kami, keluarga kami, bahkan orang terdekat kami Bapa, kami seringkali melakukan kesalahan dan dosa Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati mereka yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Tuhan. Kami mohon agar kiranya Engkau mengampuni Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam hati kami setiap pribadi kami Bapa, agar kami tidak dapat mengulanginya lagi yang menyakiti hatinya Bapa. Kuatkan kami ya Bapa, agar kami dapat bertobat. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memimpin setiap langkah dalam hidup kami ya Bapa. Inilah doa kami hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Kasih Pasti Lemah. Pasti
Tuhan. Namun sebelumnya mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, dan kita diberkati melalui kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ini tidak bisa hidup di luar kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan, kami boleh hidup sampai saat ini Tuhan karena kasih setia Tuhan yang boleh terus kami nikmati Tuhan, yang boleh kami terus alami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan, Tuhan buatkan kami kembali, Tuhan teguhkan iman kami kembali melalui kebenaran firman Allah, sehingga kami Tuhan boleh terus mendalami dan juga mengalami kasih Tuhan dalam hidup ini. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam melalui kebenaran firman Tuhan kami dibukakan kembali hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai mulut lidah hamba Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga hamba Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam setiap hidup kami ini. Kalau ada hal-hal yang ingin mengganggu berjalannya firman Tuhan, saat ini Tuhan bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus menguasai ruangan ini, terlebih hati dan pikiran kami, kuasailah Tuhan. Kami boleh menikmati firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bisa kembali menikmati hadirat Tuhan. Ya, menikmati hadirat Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang kasih yang terbesar, ya, tentang kasih yang terbesar. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa saat ini adalah satu momen di mana orang-orang memperingati hari Valentine, ya. Saudara-saudara, artinya adalah hari kasih sayang. Nah, saudara-saudara, kira-kira yang sudah punya pasangan di sini ataupun yang belum punya pasangan juga, kira-kira saudara sudah pernah diberikan suatu kasih sayang ataupun memberikan kasih sayang? Nah, saudara-saudara, masih ingatkah mungkin pasangan-pasangan nih? Masih ingatkah janji-janji kasih sayang kepada suaminya, janji-janji kasih sayang kepada istrinya? Saudara, itu harus diingat, ya. Jadi nggak tahu mungkin pasangan-pasangan hari ini sudah mengatakan hari kasih sayang, dan selamat hari kasih sayang buat suamiku yang tercinta. Selamat hari kasih sayang buat istri saya yang tercinta. Ya, saudara, mungkin juga yang sudah punya pacar juga mungkin ya diaplikasikan, kadang juga diungkapkan, ya, kasih sayang. Hari kasih sayang ini menjadi suatu momen yang sangat spesial, ya. Oleh karena itu saya akan membawa judul pada saat ini firman Tuhan, ya, yaitu kasih terbesar ataupun the greatest love, ya. Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil yang pertama di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, dan yang kedua nanti kita akan membaca Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya mengundang kita bangkit berdiri semuanya. Yang pertama Yohanes 3 ayat 16, ya. Kita baca bersama-sama. Mungkin ada di layar, ya, bisa dibaca. Ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita buka
Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Mari kita baca secara siri bergantian ya. Saya ayat yang ke-9, Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-10, kita bergantian sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Karena aku telah menetapkan kamu supaya kamu berbakti dan kasih kepada kamu supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan memberkati kita, diberkati kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, yang merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa saudara pernah mengalami yang namanya bahwa Anda menerima sesuatu yang terbesar dalam kehidupan saudara. Ya, saudara masih ingat tak hingga saat ini apa yang pernah alami, apa yang pernah dialami? Waduh, benar-benar itu sangat membuat Anda sangat terharu, benar-benar membuat Anda sangat membuat Anda itu begitu kagum sekali, karena seseorang memberikan sesuatu, karena seseorang memberikan apa yang mungkin Anda inginkan, dan benar-benar itu sangat terharu dan kagum sekali. Saudara pernah mengalami hal demikian? Saudara mungkin pernah mengalami ataupun menemukan kata-kata yang sangat membawa Anda kepada suatu kekaguman, ataupun terharu ketika mungkin Bapak Ibu yang sudah menikah saat ini masih ingat enggak ketika suami Anda mengatakan I love you kepada ibu? Masih ingat enggak? Atau memang enggak pernah? Tinggal ngajak menikah, ayo kawin yuk. Ada enggak gitu saudara? Ayo kawin, ayo menikah yuk, gitu ya kan? Saya yakin enggak ada yang kayak gitu saudara. Paling tidak biasanya dia harus digombal dulu, ya kan? Bahkan kalau hari Valentine seperti ini, mestinya paling tidak harus diberikan coklat dulu, saudara. Kalau yang pacaran ada enggak yang berusaha memberikan coklat buat pasangannya? Oh itu harus. Kalau nggak ada itu sebagai apa namanya itu? Kalau istilah mesin itu harus ada pelumas supaya lancar mesinnya. Nah, supaya dia bisa menerima cinta harus ada umpannya, saudara-saudara. Kalau saudara itu mau punya pasangan itu harus ada trik-triknya, saudara. Saudara kalau mancing ikan nggak ada dapat kalau nggak ada umpan dulu. Saudara nggak dapat bisa itu nanti pasangan kalau nggak ada umpannya. Ayo saudara saya tanya dulu, saudara ingin menikah punya nih pasangan nih, tiba-tiba langsung dikasih uang ini? Enggak, saudara harus ada usaha. Coba tanya-tanya pengalaman sama-sama ibu-ibu sama bapak-bapak ini, saudara. Enggak usah malu, saudara. Tanya dulu, Pak, dulu itu bapak itu istri-istrinya sekarang itu cantik sekali. Itu apa rahasianya dulu? Wow, dulu saya itu sampai sujud-sujud di kakinya itu mengatakan cinta kepada istri saya ini. Sudah
kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika sudah ada usaha, mulai dia dikatakan itu, katakan apa yang ada dalam hatinya, digombal mati-matian, katakan I love you, aku sangat mencintai kamu, saya sangat menyayangi kamu. Nah saudara-saudara, ada hal-hal tertentu seseorang yang pernah mengalami, dia mengalami sepertinya itu kasih yang sangat terbesar dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami suatu kesembuhan, ya, ketika dia memperoleh suatu harta dari seseorang, ketika dia mendapatkan suatu kata-kata mutiara dari seseorang, ketika dia mendapatkan suatu perhatian dari seseorang, ketika dia mengalami kesusahan, ketika dia mengalami problema, wah, sungguh sangat luar biasa saya menerima kasih yang sangat besar dalam hidup saya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita mulai merenungkan kembali kasih yang kita selama ini kita dapatkan. Nah, kalau mungkin saudara merasa kasih yang terbesar itu adalah suatu berkat kesehatan, atau mungkin saudara itu kasih yang sangat terbesar yang Anda alami adalah suatu harta mobil yang diberikan kepada kita, ataupun rumah yang diberikan kepada kita, ataupun mungkin suami yang ganteng kepada kita, atau istri yang cakep kepada kita. Tuhan berikan itu semuanya bagi kita. Saudara, saya mau tanya kepada kita, apakah mungkin ini menjadi suatu hal yang terbesar dalam hidup kita? Apakah ini menjadi suatu kasih Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita? Saya katakan tidak, saudara. Kasih Tuhan, kalau kita mengukur kasih Tuhan hanya sebatas apa yang kita dapatkan, ya, mungkin kita keberhasilan kita dapatkan, dan kemudian apa yang kita inginkan itu semuanya kita dapatkan. Kalau kita mengukur kasih Allah hanya sebatas itu, fondasi iman kita terhadap Tuhan itu sangat rapuh sekali. Sangat rapuh sekali. Sebab kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Kasih Tuhan yang sangat besar itu kita tidak bisa ukur. Kalau kita tanya, seberapa besar sih kasih Allah itu dalam kehidupan kita? Seberapa besar sih kasih Allah itu dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, kalau saya sebutkan satu persatu tadi itu sudah dapatkan semuanya itu. Harta, keluarga bahagia, suami, istri, pendidikan, sukses, semua masa depan yang baik, waduh, semuanya kita capai. Apakah itu kasih Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita? Tidak. Saya katakan, kalau itu kita dapatkan semuanya itu akan berakhir nanti suatu saat di liang kubur. Ketika kita sudah di liang kubur, semua yang kita dapatkan itu akan berakhir. Apakah kasih Tuhan itu berakhir? Tentu tidak, saudara. Lantas bagaimana? Apa kasih Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita? Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Kasih Tuhan yang terbesar, Dia akan membentangkan tangannya. Kasihku kepadamu adalah seperti ini, ya, 3 paku dan 1 salib, yaitu hasilnya adalah kasih karunia Tuhan, keselamatan. Amin. Itulah kasih Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan. Keselamatan ini kita akan bawa sampai kepada kekekalan. Ketika kita pun mati nanti, keselamatan itu akan terus kita bawa sampai kepada kita bertemu dengan Yesus. Semua yang kita harapkan, yang kita dapatkan di dunia ini bukan menjadi suatu bukti kasih Allah yang terbesar. Bukti kasih Allah yang terbesar adalah yaitu ketika Yesus mati di kayu salib. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya ketika Yesus punya kasih yang terbesar, kita sebagai murid-murid Allah, murid-murid Tuhan Yesus, tentunya juga kita harus memiliki kasih yang besar selama dan sepanjang kehidupan kita. Makanya dikatakan tadi
1 Korintus 13 itu saya coba lihat sekali lagi ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 itu paslah dan tepatlah itu dikatakan kepada Yesus bahwa Yesus itu ataupun kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Tepat itu kalau dikatakan kepada Yesus. Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati, Yesus tidak cemburu, Yesus tidak memegahkan diri, Yesus tidak sombong, Yesus tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, kalau kasih itu kita ganti dengan nama kita sendiri. Erwin itu sabar, Erwin itu murah hati, Erwin itu tidak cemburu, Erwin itu tidak memegahkan diri, Erwin itu tidak sombong, Erwin itu tidak melakukan yang tidak sopan, Erwin itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kira-kira cocok nggak? Saya merasa belum layak untuk itu, saudara. Saudara, mari kita coba dulu buka itu tadi, ya. Kita baca sama-sama ya. Yang 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 dan 5 ya. Coba kita baca sama-sama. Saudara, saya mau rindu kasih itu diganti dengan namanya sendiri. Ya, saya mau ini menjadi satu komitmen untuk kita sendiri. Mari kita berusaha punya kasih dalam kehidupan kita. Dapat? 1 Korintus 13 ayat 4 ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 ya. Oke, sampai 5 ya. Oh, sampai 7. Ya, sampai 7 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ganti nama kasih itu menjadi nama kita. Gak boleh saya lihat nanti, gak boleh ada yang diam ya. Ganti namanya ya. Tapi gak ketok ya, pakai masker ya, saudara-saudara. Ya, ganti kasih itu menjadi nama kita sendiri. 1, 2, 3. Nah, berat kan? Kenapa? Karena kita belum merasa layak, belum bisa melakukan itu. Ini aja baru mau baca udah enggak, aduh gak cocok, gak pantas saya. Benar, saudara-saudara. Memang kasih itu hal yang sering kita dengar. Kasih itu hal yang terus kita ucapkan. Kasih itu hal yang biasa kita bicarakan. Tetapi ketika kita ukur dengan hal-hal ini, kita merasa belum ada apa-apanya. Belum merasa bahwa kita memiliki kasih dalam kehidupan ini. Ya, saudara-saudara, kasih itu penting. Ya, kasih itu sangat penting sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan ini. Mari, ayo saya ingin menjadi komitmen kita ya. Mulai hari ini sampai seterusnya. Ganti kasih itu menjadi nama kita ya. 1, 2, 3. Kasih. Kasih ada ya. Ya, kita ulangi. Saya sekali lagi ya. Kita ulangi dan kita baca ganti nama kita. 1, 2, 3. Erwin itu sabar, Erwin itu murah hati, ia tidak cemburu, Erwin tidak memegahkan diri, Erwin tidak sombong, Erwin tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, Erwin tidak pemarah dan Erwin tidak menyimpan kesalahan orang lain, Erwin tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, Erwin menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Waduh, saya tadi itu ada agak tertusuk di dalam hati. Erwin tidak pemarah. Wah, saudara-saudara, tadi ada yang mengungkapin enggak? Nah, ada yang mengungkapin sama diri
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepele sekali kelihatannya kasih itu. Tetapi inilah kasih. Inilah kasih. Sudah bisakah kita melakukan dan juga merealisasikan kasih itu dalam hidup kita? Saudara-saudara, beberapa hal yang akan kita pelajari bersama dalam firman Tuhan saat ini, ya, yaitu bagaimana kita bisa memiliki suatu kasih yang besar. Saya tidak percaya ketika Yesus bisa memberikan kasih yang besar, kasih terbesar dalam kehidupan kita. Saya tidak percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita juga pasti bisa melakukan kasih yang besar dalam kehidupan ini. Amin. Yang pertama, saudara, mari kita lihat bersama bagaimana kita bisa memberikan kasih yang besar, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Yang pertama, bukti kasih yang bisa kita lakukan adalah memberikan pengampunan. Memberikan pengampunan, saudara-saudara. Kita buka Lukas 6 ayat 37. Ya, Lukas 6 ayat 37. Kita baca bersama-sama ya, yang ada di slide. Ayat 37. 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Satu lagi, Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Ya, kita baca ya, ayat 12 sampai 17. Kita berganti-gantian. Saya ayat yang ke-12, Bapak Ibu ayat 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebab kamu seorang terhadap yang lain, dan yang benar seorang terhadap yang lain, apabila yang seorang menaruh benar-benar terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenapa kami sejahtera Kristus berpihak dalam hatimu? Karena itulah kamu telah dapat menjadi satu dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur pada Dia kepada Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita bisa memberikan kasih yang terbesar dalam kehidupan ini. Seperti apa bentuknya kasih yang besar itu ketika kita bisa lakukan? Yang pertama yaitu memberikan dan ataupun melepaskan pengampunan kepada orang. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Allah telah mengampuni kita. Itu yang harus kita lakukan dan itu yang harus kita ikuti, teladan dalam Kristus. Teladan Kristus itulah yang menjadi harus pedoman kita dalam hidup ini. Karena saya, saudara, adalah muridnya. Yesus adalah guru kita. Tentu kita mengikuti langkah-langkah guru kita. Saudara-saudara, mengampuni. Memang dalam kehidupan ini sulit mengampuni, saudara-saudara. Mengapa sulit mengampuni, saudara? Seperti di sana, karena di dalam hidupnya ada dikatakan dikuasai namanya dendam. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah
saya katakan bahwa mengapa orang sulit mengampuni itu karena apa? Karena hidupnya dikuasai kedendaman. Dendam berkarat. Saudara-saudara, ada orang sampai mengatakan, pokoknya kamu itu tidak akan saya maafkan sampai kepada keturunan cucumu. Menaruh dendam. Saudara, pernah Anda dibuat orang sengsara hingga Anda mengatakan, saya benci kamu, saya akan balas seperti apa yang kamu lakukan. Saudara-saudara, ini adalah dendam. Dendam ini akan membuat hidup kita sulit mengampuni. Melepaskan pengampunan itu kita tidak bisa, saudara-saudara. Akan susah sekali. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam kehidupan ini kita mulai merenungkan kembali bahwa yang namanya dendam itu tidak akan ada artinya, hanya membuat hidup kita itu sengsara. Saudara-saudara, kalau Anda disakiti orang, ya kan, mungkin punya utang, tapi tidak dibalik-balikin, waduh, dendamnya setengah mati, saudara. Mungkin saudara itu satu kali dipinjamin duit 20 juta, waduh, bertahun-tahun, tapi dia nggak pernah balik-balikin sampai Anda benci sekali sama dia, karena Anda sangat butuh sekali, karena Anda merasa ditipu. Ya, katanya bulan depan ataupun 6 bulan ke depan itu saya akan bayar, tapi bertahun-tahun dia tidak bayar, sampai saudara jengkel, sampai saudara dendam karena Anda ditipu. Saudara, saya katakan bahwa hidup kita itu akan sengsara ketika kita menanam dendam dalam hidup ini. Saudara, orang yang pinjam duit saudara itu belum tentu dia mengingat kita, tapi kita ingat terus kejengkelan, kita ingat terus orang itu. Saya katakan, ketika kita mengingat terus dan dendam kepada dia itu akan membuat hidup kita sengsara, saudara. Kepikiran terus, jengkel terus, apa terus, emosi terus. Ketika mendengar namanya, bahkan bertemu dengan mukanya, aduh, dendamnya itu, jengkelnya minta ampun, saudara. Saudara, mengapa sengsara? Kalau sengsara yang dibuat dendam ketika gini, saudara, ya, ketika kita ingat-ingat ya apa yang dia pinjam tapi nggak dibalik-balik, kita itu benci sama dia. Aduh, ingat saudara, makan pun kita itu akan sengsara. Makan dah enak, mau tidur itu nanti baru ingat-ingat wajahnya, nggak bisa tidur. Padahal loh, saudara, dia yang pinjam itu boro-boro mau ingat saudara, nggak bakalan diingat. Tapi masa kita biarin utangnya? Sudah, saudara, jangan menaruh kebencian dan dendam. Kalau saudara itu nanti dikembalikan, puji Tuhan. Kalau nggak dikembalikan, ya kalau memang harus diminta, minta saja, jangan dendam. Nah itu saudara, ya. Saudara, kalau orang menipu, nggak usah dendam, jangan benci. Nah, kemarin kita ada kejadian nih. Kemarin ada itu saudara kita dipukuli orang juga, orang mabuk gitu, ya kan. Waduh, saudara, ya sudah nih, namanya emosi kan juga udah berantem jadinya, ya kan. Wah, repot saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi kita sekalipun orang menjahati kita. Nah itulah uniknya memang ajaran kita ini. Ajaran Kristen itu sekalipun orang menjahati kita, ya kita balas dengan kebaikan. Nah saudara, mengapa sulit mengampuni? Karena hidupnya dikuasai dendam. Lepaskan pengampunan, hilangkan, buang itu rasa dendam. Karena yang kedua adalah karena kita ini memang diperlakukan tidak adil. Nah jangankan orang lain, ya jangankan orang lain, di dalam keluarga saja kalau diperlakukan tidak adil biasanya akan benci. Coba saudara-saudara, kira-kira bapak ibu yang punya anak memperlakukan anak-anaknya sudah adil apa enggak? Itu hati-hati loh, bapak ibu saudara, jangan sampai kita memperlakukan anak kita
ya, ketika ada seorang anak ya dan berumur 5 tahun dan kemudian suami istri ini dikaruniai Tuhan lagi anak yang kedua dan masih kecil berumur 1 tahun. Waduh, kasih sayang orang tua ini begitu sangat terlalu memperhatikan yang kecil ini. Akhirnya yang besar ini merasa, wah saya itu udah gak diperhatikan lagi, saya gak dikasihi lagi. Waduh, anaknya yang kecil itu saudara, ini saking senangnya itu ini sudah dilupakan, seperti dilupakan lah. Akhirnya dibenci saudara-saudara. Satu kali dia itu, wah anak umur 5 tahun kayak gini saudara, berbuat hal yang tidak benar juga itu bisa saudara. Ini anak yang dikasih racun sama anak yang kecil ini. Kenapa? Dia cemburu, dia benci karena diperlakukan tidak adil. Makanya saudara-saudara yang dikasih memperlakukan anak itu, kita harus sama-sama disiplin, sama-sama kita kasih, semua dikasihi, semua kasih disiplin. Ya, semua anak ini nggak boleh. Waduh, kalau anak yang pertama kita kasih disiplinnya agak longgar, kalau dia melakukan kesalahan, oh enggak apa-apa, itu kan biasa kesalahan. Tapi anak yang kedua melakukan kesalahan, kamu itu di mana matamu? Kamu itu kakimu di mana? Tanganmu di mana? Kamu itu mecahin barang semua. Waduh, dibentak-bentak. Akhirnya saudara-saudara, ada suatu kebencian iri hati. Nah, memperlakukan anak itu harus adil. Kalau orang salah, harus diberi kedisiplinan. Anak yang kedua salah, beri kedisiplinan. Yang satu dikasih, yang kedua sama-sama dikasih. Nah itu saudara. Jadi kasih dan disiplin itu harus berjalan bersama. Tidak boleh yang satu disiplin, yang satu kasihnya sangat besar, disiplinnya sedikit. Yang satu kasihnya sedikit, dia disiplinnya besar. Tidak boleh saudara. Sama-sama harus bersikap adil. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu karena ada ketidakadilan. Makanya saudara, mengapa sulit mengampuni? Karena ada rasa dendam. Merasa dia itu diperlakukan tidak adil. Ya saudara-saudaraku, dendam itu sebenarnya apa sih saudara? Dendam itu adalah hidupnya sengsara. Hidup yang sengsara saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita itu tadi saya katakan pertama bahwa orang yang mengalami kedendaman hati itu mengalami kesengsaraan dalam kehidupannya. Lepaskanlah pengampunan saudara. Saya katakan saudara, seorang yang bernama dikatakan di sana, coba klik di sana, seorang yang bernama Susanne Somers, ya, forgiveness is a gift. You give yourself. Artinya saudara, pengampunan adalah suatu pemberian, tapi pemberian untuk diri sendiri. Nah itu loh, saudara ingat ini, saudara, itu pengampunan itu adalah salah satu bentuk pemberian. Ya, artinya itu sebenarnya yang pertama kita berikan pengampunan itu bukan kepada orang lain, tetapi pengampunan itu kita berikan kepada diri kita sendiri. Saya tidak percaya kalau kita mengampuni orang lain, ya, dan kita tidak dendam, maka hidup kita ini bebas dari kesengsaraan. Orang yang masih dendam, ada kebencian, dia masih terikat di dalam kesengsaraan hidup. Kalau kita ingin lepas dari kesengsaraan dendam dan juga kebencian ini, maka dikatakan berikanlah pengampunan. Beri pengampunan. Saudara, artinya sini adalah bahwa urusan kita ini sudah selesai dulu. Kalau orang lain itu terserah, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi yang jelasnya yang pertama, kita sudah memberikan suatu pengampunan. Yang pertama, kita beri kepada diri kita sendiri. Mengampuni orang lain juga termasuk adalah mengampuni diri kita sendiri. Amin saudara. Mau mengampuni orang lain, jangan dendam lagi ya. Karena dikatakan
bukan samping kiri kanannya, kamu harus mengampuni orang lain. Jangan dendam ya, gitu. Iya dong, jangan dendam dong. Gak boleh saudara-saudara ya. Siapapun yang mengecewakan kita jangan dendam, lepaskan pengampunan. Itulah kasih. Ini hal seperti ini. Inilah dikatakan yang namanya kasih yang besar. Kalau kita masih itu, saudara saya katakan ya, pemberian apa segala macam itu ya belum tentu itu menjadi suatu kasih yang besar dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu jadi suatu popularitas, mencari popularitas. Tapi kasih yang besar itu salah satunya adalah orang bisa melepaskan pengampunan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya dikatakan yang kedua di sana adalah bahwa dendam itu adalah jebakan iblis. Nah, hati-hati. Dendam itu adalah jebakan iblis. Orang yang merasa dendam dan hidup dalam kedendaman hati, kebencian yang mendalam, itu Anda dan kita sudah masuk dalam jeratan iblis. Nah, saudara tahu itu yang namanya lebah. Lebah itu adalah seperti jebakan iblis. Saudara, ini lebah ini ketika dia menyengat orang, ya, menyengat orang, ingat, lebah itu nanti dia akan mati. Dia pasti akan mati. Nah, sama iblis menjebak orang dalam kedendaman. Kalau kita sampai tidak melepaskan dendam dan terus ada dalam kehidupan kita dan membalas seperti lebah yang menyengat itu, kita balas perbuatan mereka. Hasilnya apa, saudara? Sama juga kita adalah orang yang sedang berbuat jahat. Sama nanti kita juga akan mati karena kita tidak mengampuni. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati, dendam itu adalah berasal dari iblis, dan juga kebencian itu yang mendalam itu berasal daripada jebakan iblis. Kita udah masuk dalam jerat iblis. Hati-hati, saudara. Yang ketiga dikatakan bahwa dendam itu adalah penyakit rohani. Artinya sana kalau kita memiliki dendam dan tidak mau mengampuni, artinya kita di sana itu adalah sedang mengalami sakit rohani, saudara. Artinya rohani kita sedang tidak sehat. Rohani kita itu sedang tidak stabil. Rohani kita itu perlu diobati karena sedang sakit, saudara. Itulah penyakit rohani. Orang yang suka dendam, waduh. Orang yang suka membenci dan juga tidak pernah mau mengampuni adalah dia sedang sakit rohani. Penyakit rohani, saudara. Saudara juga di sana, ya, saudara-saudara. Satu kali ada seorang sedang menunggu kereta api, ya kan? Ya, kereta api ya dari Surabaya mau ke Jakarta ini kan. Dia mau berangkat ke Jakarta. Dia tanya kepada petugas kereta api ini, Pak, nanti kereta api ke Jakarta itu datangnya jam berapa, Pak? Dan berangkat jam berapa? Oh, nanti yang mau ke Jakarta, Mata Remaja itu berangkat sekitar 1:30 ya, biasanya 1:30 kan. Saudara yang sudah pernah naik kereta api ya, tahu ya 1:30 berangkat ke Jakarta. Oh iya Pak, saya tunggu Pak. Dia tunggu kereta apinya itu 1:30 tepat itu berangkat ke kereta api. Saudara-saudara, tapi dia itu nunggu karena dia saking ngantuk, dia tertidur. Waduh, jam 1:30 lewat 1 menit. Pun lewat 1 menit. Dia tanya ketuanya, Pak, yang ke Jakarta, kereta api ke Jakarta sudah berangkat? Waduh, Pak, sudah berangkat 1 menit yang lalu. Waduh, dia jengkel sekali. Dia marah-marah. Wah, dia benci sekali. Baru 1 menit saya udah ditinggal. Nah, saudara, akhirnya besoknya dia ini, saudara, dia tanya kembali kepada petugasnya, Pak, nanti jam berapa kereta api mau ke Jakarta? Oh sama Pak, biasa 1:30 tepat biasa berangkat ke Jakarta kereta api.
Oh baik, saya tunggu. Ya tunggu selama 1 jam saudara. Dan ketika mendekati 1:30 kurang 15 menit, apa yang dilakukannya? Wah, saya kemarin sudah kamu tinggal saya 1 menit. Sekarang saya balas dendam. Kereta api belum datang. Saya tinggalkan kamu selama 15 menit. Dia pulang saudara. Balas dendam dia saudara. Yang bodoh ini siapa saudara ya? Saudara-saudara yang dikasihi, ini adalah bentuk-bentuk orang yang rohaninya bermasalah, ingin membalas dendam. Saudara, apa urusannya? Mau tinggal pun itu kereta apinya nggak rugi, iya kan? Dia yang bodoh saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama kereta api dia juga dendam saudara ya kan? Sama kereta api dendam, apalagi sama orang yang membuat dia kecewa. Aduh, tambah parah bisa jadi gitu ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengampuni, itu penting dalam hidup ini. Jangan menaruh dendam. Mengapa orang mengampuni itu sangat sulit? Karena dia apa? Karena dia belum bertobat. Ya saudara, ini ciri-ciri orang yang belum bertobat saudara. Dan yang kedua, menganggap diri lebih benar. Nah, terkadang orang itu menganggap dirinya itu lebih benar saudara, nggak mau menerima masukan orang lain. Padahal saudara tidak sadar bahwa dendam itu sangat merusak pribadi kita, sangat merusak. Bahkan kita bisa dikatakan, nah orang ini nggak dewasa ini. Masa cuma gitu aja sudah dendamnya berkarat. Ya, padahal kita ini nggak pernah berkarat, besi aja yang berkarat, ya kan? Masa kita ikut-ikutan berkarat juga? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hilangkan dendam, berilah pengampunan. Karena apa? Akibat dendam itu satu loh. Ini akibat dendam itu kita nggak bakalan diberkati Tuhan. Saya minta satu orang untuk membacakan Yesaya 59 ayat yang kedua. Coba dibacakan satu orang. Yesaya 59 ayat 2. Siapa yang bersedia membaca bisa berdiri. Sudah tertera di situ. Ayo Bapak Ibu yang bisa untuk membaca. Silakan. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menunjukkan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosa. Terima kasih. Isi Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ingat, dendam dan kebencian itu adalah penghalang bagi kita. Itulah dosa penghalang bagi kita, di mana kita tidak mengalami berkat Tuhan mengalir dalam hidup ini karena ada kebencian dan dendam. Makanya kalau kita ingin diberkati Tuhan, satu langkah yang harus kita lakukan, yaitu kita mengampuni. Jangan menaruh dendam. Jalan keluarnya adalah, jalan keluar daripada dendam itu adalah pengampunan. Pengampunan, saudara-saudara. Saudara, satu kali ketika coba klik di sana, satu kali ada seorang yaitu Paus Yohanes, ya, seorang Paus Yohanes Paulus yang kedua pernah mengadakan suatu seperti biasanya pertemuan raya dengan kaum umat Katolik, ya. Ya, saudara-saudara, satu kali ada seorang ekstremis yang bernama Mehmet Ali Aqsa. Saudara, dia mengambil sebuah senapang dan dia berusaha menembak daripada yaitu Paus Yohanes Paulus yang kedua ini. Dan ketika Mehmet Ali Aqsa ini menembak Paus Yohanes Paulus yang kedua ini, hampir saja itu nyawanya itu hilang, ataupun nyaris mati. Dia sampai dibawa ke rumah sakit. Ya hampir mati saudara, nyaris mati saudara. Nah akhirnya apa saudara? Akhirnya Mehmet Ali Aqsa ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, satu kali saudara-saudara Paus Yohanes Paulus yang kedua
kedua ini, ketika dia mengingat kejadian itu dan dia sudah pulih kembali dan dia sudah sehat dan dia punya berencana niat dalam hatinya untuk mengunjungi yaitu Mehmet Ali Aqsa ini, dan dia ingin melakukannya secara pribadi, ya, tidak dengan tidak dengan banyak orang ataupun tidak dengan media, tetapi dia ingin mengunjunginya secara pribadi dan dia ingin bertemu dengan Mehmet Ali Aqsa ini di dalam penjara. Nah, akhirnya saudara-saudara, setelah 2 tahun kemudian Paus Yohanes Paulus yang kedua ini menemuinya secara sendiri di dalam penjara, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Mehmet Ali Aqsa? Dia minta maaf, mencium tangan daripada Paus tersebut, bahkan sujud di kaki daripada Paus Yohanes tersebut dan meminta maaf. Tadi apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus ini? Dia mengampuni Mehmet Ali Aqsa ini. Dan dia benar-benar melepaskan pengampunan. Dia tidak dendam. Ya, kalau seharusnya secara manusia ya, dia dendam kepada Mehmet ini karena dia sudah berusaha untuk membunuh. Bahkan habis saja memang dia mau mati, hampir melayang nyawanya ketika dia ditembak. Nah, dia itu bisa dendam. Tapi apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes? Dia mengampuni. Tentunya kita melihat siapa yang ditiru oleh Paus Yohanes Paulus ini. Yang ditiru oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua ini adalah Yesus Kristus. Saudaraku, ketika Mehmet Ali Aqsa diketahui oleh media bahwa dia dikunjungi oleh Paus yang dia tembak itu, apa yang dia katakan? Seandainya kalau saya sudah keluar dari penjara ini, saya akan pergi ke Vatikan. Saya minta saya dibaptis. Puji Tuhan, saudara-saudara. Akhirnya apa? Karena pengampunan, maka ada 1 jiwa yang diselamatkan. Amin. Saudara, pengampunan itu adalah menjadi keharusan dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan di dalam pembacaan kita yang pertama, ampunilah maka kamu akan diampuni. Ya. Kemudian saudara-saudaraku, coba kita lihat video yang berikut ini, coba kita saksikan bersama. Coba langsung nanti dimulai dari menit 1.15 ya. Langsung diarahkan aja ke sini ya. Diarahkan, klik diarahkan ke sini. Ya, oke. Bisa dimatikan bentuknya supaya Early the next morning he went back to the temple. All the people gathered around him, and he sat down and began to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman who had been caught committing adultery, and they made her stand before them all. Teacher! This woman was caught in the very act of committing adultery. In our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. Now what do you say? They said this to trap Jesus, so that they would accuse him. But he bent over and wrote on the ground with his finger. As they stood there asking him questions, he straightened up. Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone. Then he bent over again and wrote on the ground. When they heard this, they all left, one by one, the older ones first.
Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Where are they? Is there no one left to condemn me? No one. Well then, I don't want to condemn you either. Go. But do not sin again. Oke, cukup ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melepaskan pengampunan itu adalah kewajiban kita. Saudara-saudara, ini menjadi satu bukti kisah nyata ketika orang-orang Farisi membawa seorang perempuan sundal, perempuan berzina, ya, dibawa kepada Yesus. Ini Yesus, bagaimana pendapatmu? Apakah kita tidak menghukum ini? Kita harus merajam dia dengan batu. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparinya dengan batu. Saudara-saudara, mereka merasa bahwa hidup mereka tidak ada yang suci, tidak ada yang benar, tidak ada yang kudus sempurna. Mereka satu demi satu mereka pergi. Mulai dari yang tertua katanya, mereka pergi semua. Mengapa dari yang tertua? Karena mereka sudah banyak makan garam tentang yang namanya bagaimana itu dosa. Tahu mereka cara hukum dan Taurat itu mereka tahu semua. Tapi mereka pergi karena mereka merasa bahwa mereka tidak ada yang tidak berdosa. Apa yang dikatakan? Tidak ada satupun yang menghukum aku, Tuhan. Di mana mereka? Mereka sudah pergi semuanya. Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, artinya di sana bahwa pengampunan itu menjadi suatu keharusan bagi kita. Karena ini, kalau kita merasa diri tidak benar, gak pantas, karena kita semua ini orang berdosa, saudara. Makanya hal yang pertama, kasih yang besar yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini adalah sebenarnya adalah yang pertama pengampunan. Tapi ini sulit kita lakukan. Pengampunan. Kalau kita bisa melakukan ini, artinya adalah kita bisa memberikan kasih yang besar kepada orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan kasih yang besar seperti Tuhan. Yang kedua adalah pengorbanan. Kita mau berkorban. Coba klik di bawahnya ya, saudara. Roma 4 ayat 6. Kita baca sama-sama di bawahnya lagi. Roma 4 ayat 6. Ada slide-nya ya, ini slide-nya aja. Biar cepat. Ya, Roma 4 ayat 6. Kita baca sama-sama, dan Roma 5 ayat 8. Ya, 1, 2, 3. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Roma 5 ayat 8, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Yang kedua, saudara-saudara, kasih yang besar itu adalah pengorbanan. Orang tidak gampang itu mau berkorban. Kenapa? Karena yang pertama, bisa jadi itu merugikan kita. Yang kedua, bisa jadi itu menjadi suatu penghambat bagi sesuatu yang kita kerjakan. Atau yang ketiga adalah bisa jadi itu membuat sesuatu penghalang untuk kita sukses, berhasil. Makanya orang tidak sedikit dan sangat banyak orang tidak mau berkorban, apalagi memberikan apa yang ada pada kita kepada orang lain. Waduh,
kita mau beribadah saja, mau meluangkan waktu untuk Tuhan sangat susah. Apalagi mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, apalagi mau memberikan sesuatu kepada orang lain yang membuat waktu kita tersita, yang membuat finansial kita itu merugi. Saudara-saudara, tidak gampang, saudara. Ada satu contoh kisah daripada coba klik yang di atas ini ya. Ya, jadi Yohanes pasal yang ke-10 tidak usah dibaca ya, saudara. Ayat 25 sampai 37 itu kisah daripada yang nyata seorang Samaria yang baik hati. Ada di sana judulnya seorang Samaria yang baik hati yang menolong orang Yahudi yang tergeletak setengah mati di pinggir jalan. Saudara, kisah ini menyatakan bahwa ada imam-imam yang melewati, ya, tapi tidak menolongnya. Bayangkan, imam tidak menolong. Bahkan orang-orang Lewi adalah orang-orang yang melayani di bait suci. Mereka melewati, tidak menolong. Mengapa digambarkan ini? Orang yang rohaniwan, imam, orang Lewi, orang yang rohaniwan saja itu belum tentu dia mau berkorban. Tetapi ada satu orang yang mau berkorban untuk orang Yahudi yang tergeletak setengah mati ini, yaitu orang Samaria. Orang Samaria dengan orang Yahudi saat itu tidak akur ataupun bermusuhan. Kalau orang Samaria menolong orang Yahudi, wah, itu akibatnya sangat fatal. Bisa jadi ini nanti itu dihukum. Orang Samaria ini dihukum. Nah, saudara-saudara, tapi apa yang dia lakukan? Dia mau berkorban ketika dia lihat orang Yahudi yang tergeletak, yang setengah mati itu. Waduh, kasihan sekali ini orang. Perlu saya tolong ini. Saudara, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tolong, dia luangkan waktunya untuk membalut luka-lukanya. Dia mengorbankan perasaannya, dia memperhatikan. Waduh, kasihan, dia tidak hanya bersimpati, tapi dia berempati. Waduh, kasihan. Kemudian dia merawatnya, membalut lukanya. Kemudian selain membalut lukanya apa? Kemudian dia korbankan tenaganya, dia angkat dia ke atas keledainya itu, dia bawa ke tempat penginapan. Bukan hanya tenaganya, dia itu membayar biaya penginapannya. Nah, saudara-saudara, satu lagi, apa yang menjadi targetnya hari itu? Dia sedang mau bepergian untuk ke pasar untuk berbisnis. Dia tinggalkan dulu kerjaannya, bisnisnya itu hanya untuk menolong orang ini. Saudara, itu namanya pengorbanan. Banyak hal yang rugi dialami oleh orang Samaria ini. Secara finansial dia korban, waktunya korban, perasaannya dia korbankan, bahkan keamanannya juga dia korbankan, pekerjaannya dia korbankan, hartanya dia korbankan. Saudara, luar biasa, saudara. Saya katakan, apa yang ada dia miliki, ya, yang berharga itu pasti ada di dalamnya. Dia korbankan, berkorban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau berkorban itu tentunya tidak gampang, karena harus merelakan apa yang ada pada diri kita. Rela artinya tidak menuntut balas, rela artinya tidak mau menuntut apa baliknya kepada kita. Enggak, itulah pengorbanan. Saudara-saudara, sudahkah kita memberikan kasih yang besar kepada Tuhan, atau kepada Tuhan, kepada sesama? Sudahkah kita korban waktu, kita sudah korban hati, kita korban perasaan, kita korban secara materi, kita korbankan apa yang ada dalam hidup kita ini? Saudara, pengorbanan itu penting dalam kehidupan ini.
Itulah yang akan membawa kita kepada kekekalan. Pengorbanan itu tidak gampang, tetapi memang itu harus kita lakukan. Saudara, ada satu kisah di sini, coba kita lihat bersama dalam video ini ya. Coba ya kita klik. Iya. Nah, boleh dimatikan ke Bapak Mas? Sebentar, dimatikan lampunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengorbankan sesuatu yang berharga yang kita miliki itu adalah sangat susah sekali. Saudara, demi satu orang anak yang dia kasihi ternyata bisa menyelamatkan banyak jiwa yang ada di dalam kereta api tersebut. Siapa-siapa mereka? Orang-orang yang berdosa semua, orang-orang yang kelakuannya tidak baik. Demikianlah
lakukan dalam kehidupan ini, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mau berkorban. Saudara, seorang ayah dengan tega harus dengan kematian anaknya sendiri, dengan tangannya sendiri, bahwa kematian itu dengan tangannya sendiri harus mati. Dia melihat kematian itu dan juga mengalami dan juga saat kematian itu dengan hati yang sangat pedih. Sebenarnya, coba kita bisa memikirkan hal ini. Kira-kira kita pilih mana? Jadi Najib mati, orang lain itu semua, yang penting anak saya selamat. Saudara-saudara, tapi ayahnya dia rela anaknya mati demi untuk banyak orang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kasih, bentuk-bentuk kasih yang sangat besar. Kalau kita masih mau berkorban dalam segala hal, saya katakan kita semua, Anda semua masih bisa melakukan kasih yang besar. Yang terakhir di sini adalah pemberian. Yang ketiga di sini adalah pemberian ataupun substitusi. Tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, dikatakan tidak ada seorang, tidak ada kasih yang terbesar dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Yesus berkata, kamu adalah sahabat-sahabat. Artinya di sana adalah bahwa Yesus menggambarkan dirinya memberikan kasih yang besar itu kepada kita, itu melalui nyawanya, memberi substitusi pergantian. Nyawa kita yang harus mati, hidup kita yang harus mati, tapi Tuhan sudah memberi hidupnya untuk mati. Dia sudah menggantikan dirinya kepada kita semua, sehingga maut tidak lagi berkuasa atas kita. Kita tidak lagi mati, tetapi yang mati adalah Tuhan, supaya kita ini beroleh kehidupan. Itulah pemberian yang terbesar, substitusi, yaitu nyawa Allah. Nyawa Tuhan Yesus sendiri itu diganti. Yang seharusnya saya dan saudara dalam mendapatkan maut, murka Allah, tetapi Tuhan sudah memberikannya, sudah menggantinya dengan nyawanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya dan saudara sekalian semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, diberikan suatu kasih karunia, anugerah. Nah saudara, kalau Anda melihat di bawahnya, kalau Anda melihat ini adalah sebuah gambaran daripada, yaitu apa ini saudara? Voucher. Saudara pernah mendapat voucher? Pernah dapat voucher enggak? Ya, voucher makan, voucher belanja. Saudara, ketika kita mendapatkan voucher makan sebanyak ataupun 1 juta, saudara, Anda pergi ke restoran dan Anda makan sepuasnya, dan Anda tidak perlu lagi membayarnya karena Anda mendapatkan voucher gratis makan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian Yesus itu adalah anugerah. Nyawa Tuhan yang sudah diberikan, itulah kasih karunia. Kita tidak lagi membayar dosa kita, harus mati, harus mengalami maut. Tidak, tetapi Tuhan telah membayarnya melalui nyawanya, diberikannya. Tidak perlu bayar lagi karena sudah lunas di atas kayu salib, sudah lunas ditebus oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, inilah bentuk-bentuk daripada kasih yang terbesar itu. Bisa kita melakukan kasih yang besar dalam hidup ini? Bisa. Saya dan saudara, bisakah mengampuni? Bisa. Saya dan saudara, bisakah berkorban? Bisa. Saudara dan saya, bisakah memberi? Bisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah bentuk yang memang sulit kita lakukan, tapi saya katakan kita bisa melakukan ini semua. Amin. Kalau Yesus sanggup melakukan itu, kita dan murid-muridnya diperintahkan juga. Kalau Tuhan memerintahkan, artinya saya dan saudara juga bisa melakukan, mengampuni, berkorban.
dan juga memberi. Itulah bentuk kasih yang besar yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kehidupan kita. Semakin kita mengingat kasih yang besar dalam kehidupan ini, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita mau mengampuni orang lain, mau berkorban, dan mau memberi sesuatu kepada orang lain, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menyanyikan lagu yang tadi, ya, yang sebelum firman Tuhan kita nyanyikan, yaitu Engkau alasanku hidup. Ya, coba dibuka tadi slide-nya ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri semua. Saya mengundang saudara bisa membantu saya untuk menyanyikannya. Supaya kami beroleh kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk pengorbanan yang Engkau berikan. Terima kasih juga Tuhan untuk pemberian nyawa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan juga boleh memberikan kasih yang besar, baik kepada sesama kami ya Tuhan, baik kepada Tuhan. Kami boleh mengampuni dan tidak menaruh dendam. Dan kami juga Tuhan mau berkorban untuk orang lain,
mau berkorban untuk Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan mau memberikan apa yang kami punya Tuhan, untuk kami berikan kepada Tuhan, untuk kami berikan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Speakernya silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan memberikan beberapa pengumuman. Saudara-saudara, nanti akan ada rapat pengurus ya. Jadi mohon kesediaannya Bapak Ibu semua pengurus yang hadir supaya kita membicarakan beberapa hal pelayanan kita ke depan. Yang kedua, kita mengucapkan selamat untuk HUT yang pertama remaja dan pemuda, tepatnya hari ini, tapi sudah dirayakan tadi malam ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, saya menyayangkan bahwa pemuda-pemuda yang dari Ringinano, Pasinan, ya dari Legundi tidak hadir ya. Saya sangat menyayangkan. Semoga tahun-tahun ke depan anak-anak remaja pemuda bisa terus berkembang dan semakin bertumbuh diberkati oleh Tuhan. Bisa kita klip videonya dulu, kita nonton bersama ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy. Sudah? Ya, cukup ya. Oke. Baik, puji Tuhan saudara-saudara, berikan dulu tepuk tangan. Ya, kita doakan mereka semakin bertumbuh ya saudara. Ya puji Tuhan, kita doakan ada semangat-semangat baru lagi boleh muncul dalam kehidupan anak remaja pemuda. Nanti bulan 3 ini tahu ini nggak tahu nanti ikut selama virus corona melanda ini ya, baru nanti kita bicarakan dan kita ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua saudara-saudara, saya ingatkan kembali Bapak Ibu kita ini kan ada jemputan sekolah minggu ini ya. Jemputan sekolah minggu, mohon pengertian daripada ya jemaat-jemaat kita secara keseluruhan yang ada di luar kota damai. Saudara-saudara, mari persiapkan anak-anak saudara ya, karena kita peduli dengan anak-anak saudara secara khusus yang di luar kota damai, karena yang kota damai datang sendiri ya. Jadi kita khusus jemput di luar kota damai, mulai dari perumahan Lotus ya, Pasinan, Krigilan, Legundi, itu kita jemput semua. Jadi saudara-saudara, mohon pengertian daripada ibu-ibu, setiap minggu pasti datang. Ada enggak, ini tidak ada sistemnya mau di WA atau enggak di
Nggak ada di WA ini nanti ibu-ibu yang lain, wah nggak ada yang WA di grup ya, anak saya juga nggak ikut, nggak ada seperti itu. Ya, jadi nggak ada lagi namanya di WA anak sekolah minggu. Kita peduli, kita akan jemput semua sekolah minggu setiap minggu. Nah, jadi mohon pengertian Bapak Ibu, kalau datang yang menjemput itu dipersiapkan anak-anaknya supaya mereka bisa berbakti bersama-sama. Kalau orang tua mau ikut sekalian, tidak apa-apa, ikut sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi mohon pengertiannya dan juga kerjasamanya. Memang awal-awal sulit memang. Saudara Daniel itu saya sudah bangunin 4:30 sudah saya bangunin. Kita harus mandiin kecil masih, dia harus mandi dingin. Tapi kita bangunin, kita kasih minum susu, kita kasih roti supaya dia bisa kuat jalan. Kita usahakan saudara. Saudara yang bimbingan anak masih dekat, masih enak, masih bisa bangun mungkin jam berapa gitu. Saudaraku, kita peduli sama anak-anak saudara supaya anak-anak sekolah minggu bisa bertumbuh, dididik, dibina di gereja ini ya. Saudara, saya harap ya ke depan memang mungkin agak sulit ya, 1 bulan mungkin, tapi saya yakin dan percaya 2 bulan, 3 bulan itu menjadi suatu kebiasaan nanti ya. Jadi saudara-saudara, siapkan anak-anak saudara pasti datang ke Tuhan ya. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Dan kemudian protokol kesehatan kita terus terapkan ya, memakai masker ataupun pakai face shield ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Laporan persembahan 7 Februari ya, di sana persembahan umum 420 dalam minggu kita akan menaikkan 2 syabat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, minggu lalu belum kita ini memanggil yang berulang tahun di bulan Februari ini. Saya minta ini minggu kedua ini kita akan berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang berulang tahun. Ya, saya mengundang Fendi Kauser, kemudian Saudari Fenti Manao, Ibu Yuli Benu, Mordekai, kemudian Domingus, Yovita Seni, Saudara Martin, Saudari Nisha, adik Nisha mungkin ini ya. Iya. Mari, yang ada Martin, Fendi, Ibu Yuli Benu, si Nisha ada Nisha. Ya, ya. Oh, tadi minggu lalu sudah didoakan suka minggu ya. Kemudian, oke, yang ini saja yang ada. Kita berdoa saudara-saudara, sekaligus kita doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan berkat kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan saat ini. Saat ini juga Tuhan kami mau menaikkan 2 syafaat kami secara khusus. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang sedang berulang tahun di bulan Februari ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Fendi Kauser, Saudari Fenti Manao, Ibu Yuli Benu, Saudara Mordekai, Saudara Bapak Domingus Stefa, Ibu Yovita Seni, Saudara Martin, adik kami Nishal. Tuhan berkati kehidupan mereka, biarlah di pertambahan umur mereka di bulan Februari ini Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati masa-masa kecil mereka, Tuhan memberkati studi dan sekolah mereka, bahkan Tuhan memberkati pekerjaan mereka yang bekerja, bahkan berkati mereka sebagai ibu rumah tangga, berkati suami mereka, bahkan mereka juga Tuhan yang mungkin di dalam perkuliahan Tuhan tolong beri hikmat kepada mereka, bahkan memberkati masa depan terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun di bulan Februari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, biar mereka semakin merasakan kasih Tuhan dan mengalami kasih Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan mereka yang sedang ada dalam pergumulan kesehatan, mungkin mereka sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan.
Mereka yang lemah imannya, Tuhan kuatkan iman mereka. Bahkan mereka yang saat ini sedang jauh dari Tuhan, tarik mereka kembali ya Tuhan, untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk segala pergumulan kebutuhan hidup, pergumulan mereka, keadaan mereka Tuhan, cukupkan ekonomi kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan mencukupkan, karena Allah adalah Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang sanggup tepat menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong mereka. Mungkin ada masalah di dalam pekerjaan mereka, Tuhan berikan jalan yang terbaik. Mungkin mereka sedang bergumul di dalam studi mereka, Tuhan beri hikmat bagi mereka untuk menjalani setiap studi mereka. Mereka yang sedang bergumul di dalam keluarga mereka, mungkin ada persoalan dan permasalahan yang terjadi, Tuhan berikan kemenangan bagi mereka, pengharapan bagi mereka. Tolong mereka Tuhan, keluarga mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan lindungi seluruh jemaat GKR Tuhan dari penyebaran COVID-19. Tutup bungkus kami semuanya Tuhan, sehingga kami terbebas dari virus corona yang sedang melanda bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat bangsa Indonesia ini Tuhan, dalam penanganan COVID-19. Tuhan, biarlah Tuhan vaksinasi dan juga program vaksinasi yang sedang berjalan Tuhan, pemerintah boleh melaksanakannya dengan baik dan mengejarnya dengan sesuai target pada tahun ini akan selesai Tuhan, sehingga segala kegiatan-kegiatan Tuhan, secara khusus kegiatan gereja Tuhan, boleh berjalan secara normal. Terima kasih ya Tuhan, pakai seluruh tenaga-tenaga medis Tuhan yang terus berjuang untuk melawan COVID ini Tuhan. Tuhan lindungi mereka senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat lingkungan kami Kota Damai. Biar Tuhan terus menolong mereka, memberkati warga yang ada di Kota Damai ini Tuhan, sehingga menjunjung tinggi kasih dan toleransi yang tinggi di tengah-tengah Kota Damai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak doa-doa syafaat kami yang belum bisa kami naikkan satu persatu, tapi Tuhan kami percaya Engkau mengetahui setiap pergumulan-pergumulan kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya serahkan kepada Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, namun sebelumnya saya akan membacakan nats persembahan kita yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 7.
sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami persembahkan Tuhan itu untuk kemuliaan nama-Mu, dan firman yang telah kami dengar untuk menguatkan iman kami Bapa. Bapa, pada saat ini kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sadar bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami. Namun kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau layakan dan sucikanlah persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan agar dapat kami pakai di tempat ini ya Bapa. Bapa, demikian juga semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, berkati keluarga, berkati pekerjaan, rumah tangga, dan anak-anak kami ya Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami, hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kami berdiri, kita akan menyanyikan lagu Dosa. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kata action gak dikirim.